jelas bahwa cantik dari tingkat tanduknya bahwa mentalnya akan baik. Saya bukan Denai Petra sebagai gadis pengganti. Saya bukan menjadi sekali di sini, moga-moga saja kamu itu tidak diambil orang lain. Ini pagi yang bening sudah benar, tapi matanya agak panas. Gimana? Ya, kamu masih berumur 20 tahunan. Kamu merasa lebih ngerti dari biasanya. Kalau kau ingin mengobrol dengan tukang kebunmu itu, Tukang kebunku banyak dia bukan kebun taman ini. ya lebih tepat memilih taman ini. Tentu saja dia, tapi jangan sampai terlalu jauh hingga tak mendengar panggilanku. Saya sudah melihatnya sekarang berarti. Sekarang pergi, tapi jangan lebih dari 10 menit. Baik saja. Nanti dulu. Ada apa lagi saudara? Berikan padaku remahan hati itu. Pak, pelukan saudara ini. Aku tahu pikiranmu sudah lengkap di sana. Di sini waktu itu. Ini saudara. Hei, mereka datang. Mereka tahu kapan itu datang menemui aku. Ini buat yang putih, ini untuk yang coklat, dan ini untuk yang paling kecil, tapi enak. Merpati yang manis. Itu yang besar mesti lebih dahulu. Antara dari kepalanya yang besar dan itu, aduh, ini sebenar. Dan yang itu selesai mematuk langsung terbang ke darat, bersembunyi kiri. Agaknya ia suka berfilsafat. Tapi dari mana mereka ini datang? Seperti kabar angin saja. Meluas dengan mudah. Sahara yang bertengkar lebih banyak. Jauh bahkan lebih banyak lagi. Tidak dari aku mau sendiri. 3 orang pendeta duduk di sana. Singkirkan saja mereka sudah pergi. Tentu saja belum. Seperti mereka kebanggu saja mereka itu tak ada harapan lagi. Juanito mari. Apa Senora bicara dengan saya? Ya, dengan Tuan. Ada apa? Tuan menakuti burung-burung merpati saya. Peduli apa burung-burung itu? Apa? Hah? Ini taman umum. Tapi kenapa Tuan tadi mengutus pendeta-pendeta di sana itu? Senora, tapi kita belum pernah berjumpa. Dan kenapa tadi Senora menegur saya? Ayo Juanito. Orang itu ditolong dan kalian tersinggung komunikasi di luar. Sekolah dia tak mendapat bangku. Orang yang akan itu orang yang nakut-nakut merpati merpatimu. Hah? Yang marah-marah. Ya, ayo carilah bangku kalau mau dapat. Aduh, kasihan. Dia mendekat sering lagi dari. Nah, itu dia kembali lagi. Udah gue seperti kereta lewat. Sudah pergi perintah cerita ya Tuan. Tentu saja belum. Pak Wali Kota seharusnya lebih dari kami mau bangun di sini. Terpaksa juga aku sendiri duduk bersama wanita tua itu. Jadi Tuhan di sini lagi. Itu ulang lagi, kita kan belum pernah berjumpa. Saya kan cuma membalas salam Tuhan. Selamat pagi mestinya dibalas dengan selamat pagi saja. Tapi Tuhan seharusnya juga minta izin untuk duduk di bangku saya. Ahai bangun, ini kan milik umum. Tapi Tuhan seharusnya juga minta izin untuk duduk di bangku saya. Baik-baik, sekian sajalah. Dasar perempuan tua patutnya di rumah saja, rendah atau menghidup. Jangan masuk lagi. Aku tak akan pergi untuk sekedar menyenangkan hatimu.
Kalau disiram air sedikit tentu lebih baik, tak berdebu lagi, jadinya taman ini. Apa Tuhan biasa menggunakan sapu tangan sebagai lap? Kenapa tidak? Apa Tuhan juga menggunakan lap sebagai sapu tangan? Nah, Nyonya kan tidak punya hak untuk menghina saya. Oh, sekarang saya ini tetangga Tuhan. Tuhan itu buku. Bosan mendengarkan nasihat semacam itu. Malah sopan santun Tuhan ini. Maaf saja Nyonya, tapi saya harap Nyonya tidak pernah campur tangan urusan orang lain. Saya memang biasa melihat pikiran-pikiran saya. Tuhan itu buku. Ini Tuhan ya. Oh, saya kira Tuhan mengeluarkan teleskop. Nyonya bicara lagi. Tentunya penglihatan Tuhan masih baik sekali. Jauh lebih baik daripada mengulangi penglihatannya. Ya tentu saja. Kalau tak percaya tanyakan pada kelinci dan burung. Artinya Tuhan suka berburu kelinci-kelinci dan burung-burung. Saya berburu memang dan sekarang saya tengah berburu. Ya tentunya itulah. Ya Senora, tiap minggu saya menyandang mobil bersama anjing. Saya pergi ke arah Saka iseng-iseng berburu membunuh waktu. Ya, apa hanya waktu saja yang bisa Tuhan bunuh? Kayaknya kira begitu, saya bisa menunjukkan pada kepala beruang besar di kamar saya. Dan saya pun bisa menunjukkan kepala singa di kamar tamu saya meskipun saya bukan pemburu. Sudahlah Nyonya, sudah saya mau membaca. Hah? Oh menyerah. Tapi saya mau ambil obat bersin dulu. Nyonya mau. Kalau cocok, Ini nomor 1. Nyonya tentu suka. memang biasanya menghilangkan pusing. Saya pun begitu. Tuhan suka bersin. Ya 3 kali. Persis sama dengan saya. Agak enak sekarang. Saya pun merasa agak enak sekarang. Maaf saya mau baca keras, tidak mengganggu kita kan. Silakan sekarang kemudian Tuhan tidak akan mengganggu saya lagi. Segala cinta itu menyakitkan hati, tapi bagaimanapun juga pedihnya cinta adalah sesuatu yang terbaik yang pernah kita miliki. Nah, baik itu dari penyair Kongkoma. Anak-anak saya yang pernah cinta menjung ke sekarang, seperti bayangan hampa, garis-garisnya tak lucu juga rasanya. Kira juga begitu. Ada beberapa sajak bagus dalam buku ini dengan 20 tahun berapa dia pun kembali lagi. Kalau membaca dengan kacamata itu sungguh menggelikan saya. Ya, Nyonya bisa membaca tanpa kacamata. Tentu saja Tuhan. Setelah itu, hai Nyonya main-main saja. Apa yang disebut Tuhan itu? 20 tahun berlalu dan ia pun kembalilah. Hebat, saya iri hati pada penglihatan Nyonya. Saya gemar sekali puisi yang bagus, sungguh gemar sekali. Bahkan ketika masih muda, kadang-kadang suka bersyair. Sejak saja bagus juga. Ya macam-macam lah. Saya dulu sahabat dari Caprona, Zorilla, Cooper, dan penyair lain. Saya kenal Zorilla pertama di Tuhan pernah ke Amerika. sering juga. Pertama kesana saya waktu umur 6 tahun. Tentunya dulu Tuhan ikut ke Lumpur. Hahaha, ya tidak itu nasibku. Saya sudah tua tapi belum pernah kenal Raja Karantina serta Ratu Isabella. Saya juga teman penggemar jumpa sama peneliti Valencia. Saya warga kota di sana. Apa sungguh? Saya dipersiapkan di sana dan masih bertulis di kota ini. Apa Nyonya pernah ke Valencia? Pernah. Tidak jauh dari Valencia dan Portugal dan kalau sekarang bisa mengembalikan kenangan-kenangan manis. Saya pernah tinggal beberapa musim di sana, tapi itu sudah lampau. Wilayah itu dekat laut, tersembunyi antara pepohonan jeruk. Mereka menyebutnya lupa. Oh ya, Villa Marisela. 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 Apa Tuhan mendengar? Apa Tuhan pernah mendengarnya? Nggak asing lagi nama itu Kita tidak tahu nama lupa. Di villa itu ada seorang wanita yang paling cantik yang pernah saya lihat dan saya namanya
Nama Leonardo. Oh, dia itu. Benar. Tak apa-apa. Hanya mengingatkan saya pada teman karib saya. Aneh juga. Memang aneh. Dia diberi sebutan perawan bagai perak. Tempat perempuan berbagai perak. Nama itulah yang terkenal di sana. Sekarang saja seperti melihatnya kembali di jendela di antara kembang mawar merah itu. Ingat jendela itu? Ya, saya ingat. Jendela itulah jendela malamnya. Dulu dia suka berjam-jam di jendela. Dia gadis ideal, manis bagai kembang lilin, rambutnya hitam, sungguh mengesankan sekali. Mengesankan sampai kapan saja. Tubuhnya ramping sempurna, dapat Tuhan telah menciptakan keindahan seperti itu. Dia seperti impian saja. Jika seandainya belum tahu bahwa itu Tuhan akan sadar impian itu apa itu. Dia adalah gadis malang yang gagal cinta. Kita pasti punya. Tuhan pernah mendengar kabarnya? Dia pernah. Tapi nasib yang malang meminta yang lain. Sejago cinta yang cakap itu peristiwa yang sama. Begitu. Tepat bulan itu, sejago cinta itu adalah saudara sepupu saya. Saya senang dan saya sayang sekali padanya. Oh ya, saudara sepupu. Seorang temanku mendengar saya dan bercerita tentang mereka. Dia sebut Tuhan itu. Dia panggil di depan jendelanya dengan naik kuda dan melemparkan ke atas seberkas kembang yang sudah disambungkannya. Dan tak lama kemudian, dia saudara sepupu saya itu lewat lagi untuk menembak kembang dari atas. Itu Benar, dan keluarga gadis itu ingin agar ia kawin dengan saudara yang tidak ia cintai. dan pada suatu malam, ketika saudara sepupu tadi tengah menanti gadisnya menyanyi, di bawah jendela lelaki itu muncul dengan tiba-tiba. Dan maksudnya saudara Tuhan. Kemudian pertengkaran terjadi. Dan kemudian duel. Ya, waktu matahari terbit di tepi pantai dan si pedagang itu luka-luka parah. Saudara sepupu saya harus bersembunyi dan kemudian melarikan diri. Tuhan rupanya mengetahui benar ceritanya. Nyonya pun begitu juga agaknya. Saya katakan tadi, seorang teman menyertai saya. Saya pun diceritai oleh saudara sepupu saya. Dan ingin mengawal itu masalah. Kenapa menceritakan kepadanya? Dia tidak cerita apa-apa. Dia tidak bisa sesuatu. Dan apakah Tuhan pula yang menasihati saudara Tuhan itu untuk melupakan Laura? Allah saudara sepupu saya yang tidak pernah melupakan Laura. Bagaimana begitu? Akan saya ceritakan segalanya pada Nyonya. Anak muda Gonzalo itu bersembunyi di rumah saya, takut menanggung akibatnya yang tidak bisa menanggung. Dari rumah saya itu terus lari ke Madrid. Dia kirim surat-surat, Laura di antaranya saja sudah. Tapi tentunya surat-surat itu jatuh ke tangan orang tuanya. Buktinya tak ada balasan. Kemudian Gonzalo pergi ke Afrika. Kewajibannya telah gagal sama sekali. Masuk tentara dan terbunuh di sebuah selokan sambil menyebut berulang kali nama lawannya yang sangat tercinta. Saya sih tak bisa mengerti mengenai Tuhan tentunya telah ditumbangkan kebenaran yang sangat. memang betul Nyonya, dia seperti saudaraku sendiri. Dan saya kira tak lama kemudian Laura melupakannya, kembali bermain buku seperti biasanya. Tidak sama sekali tidak. Biasanya perempuan itu Walaupun itu sudah sifat wanita, perawan bagai perak adalah perempuannya kecuali teman saya itu nanti berhari-hari, bulan-bulan, bahkan bertahun-tahun dan tak sempat pulang tiba. Suatu senja ketika matahari terbenam, dia meninggalkan rumahnya dan mengenal bergeser menuju pantai. Pantai tempat tugasnya mempertahankan nama baiknya. Dia menuliskan namanya di pasir, lalu duduk di atas karang, memandang ke kaki langit. Ombak laut menyanyikan tembang buka yang tunggal dan menggapai batu karang di mana perawan itu duduk. Air pasang segera tiba dan menyapu garis menuju ke bumi. ya Allah. Para nelayan di situ sering menceritakan bahwa nama yang ditulis garis itu lenyap di dalam air pasang. Tak tahu apa yang sendiri jadi anak kalian. Dia berusaha Laura yang malang.
Wahai Gonzalo yang malam, akan cerita kepadanya bahwa aku akan mengatakan kemudian setelah darimu. aku akan bercerita bahwa Tuhan berbeda dan aku mengatakan seolah-olah menari balik dari Nasib memang selalu ada. Di sini Tuhan dan saya, dua orang yang asing, bertemu secara kebetulan dan saling menceritakan kisah cinta yang sama dari dua teman lama yang bertahun-tahun lalu terjadi. Seperti sudah akrab benar kita ini. Ya memang aneh, padahal mula-mula kita bertemu tadi kita bernikah. Tuhan juga yang tadi mengganggu merpati saya. Memang agak kasar saya tadi. Memang ada. Tuhan datang lagi besok pagi. Tentu asal pada seperti ini dan tak akan mengganggu lagi merpati-merpati itu. Tapi saya akan bawa mahkamah besok. Terima kasih, burung-burung selalu tahu berterima kasih. Hei, mana temanku tadi? Petra! Tidak akan kukatakan. Tidak akan kukatakan siapa aku ini sebenarnya. Aku sudah tua dan lemah. Biarlah dia menganggap aku sebagai penunggang kuda tampan yang dapat dibawa panggilannya. Nah, itu dia. Lebih baik yang mengaku sebagai dan sebelum kita mendapat pemanggilan jalan. Hei, Petra! Dari itu pasti Alangkah bagusnya. Terima kasih. Sedang benar taunya. ini semua sungguh menyenangkan. Demikian pula saya, Tena. Sampai besok. Sampai besok, Tuan. Agak panas hari ini. Pagi yang benih. Tuan besok pergi ke bangku, Tuan. Tidak, saya akan kemari saja. Itu kalau dunia tidak keberatan. Bangku ini selalu menanti Tuan. Saya akan bawa nama pagi. Besok pagi, jadilah. Besok pagi. Apa yang kau kerjakan? Janito, tunggu dulu. Tak salah, dia benar. Tak salah dialah Laura. Mungkinkah dia itu benar orangnya? Ya Allah, dialah orang itu.